Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا. أما بعد. Ma'asyiral sha'imin was-sha'imat, kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dalam suasana yang mungkin berbeda dengan suasana yang kita alami pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan semua yang kita jalankan, kita amalkan, kita tunaikan selama dalam bulan mulia, bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita, dan insyaallah di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan mempunyai banyak nama. Salah satunya adalah Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Apa yang dimaksud bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran? Ini berkait erat dengan fungsi utama bulan puasa atau puasa di dalam bulan Ramadan ini, yang fungsi utamanya adalah al-imsak. Al-imsak adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu. Hal-hal yang membatalkan puasa ada banyak sekali. Salah satunya adalah makan, minum, memasukkan hal-hal yang melalui mulut kita, melalui lubang anggota badan kita secara sengaja ke bagian yang kira-kira nanti diasumsikan memasukkan sesuatu, ini yang bisa membatalkan. Selain memasukkan sesuatu ke dalam mulut, baik itu bentuknya makanan atau minuman, atau menginjeksikan sesuatu yang kira-kira nanti bisa dikategorikan sebagai konsumsi terhadap tubuh kita, kita juga dilarang melakukan hubungan suami istri yang normalnya sebetulnya dibolehkan. Maka di sini kita perlu memahami fungsi puasa sebagai al-imsak. Dan juga yang unik bahwa kata sabar itu mempunyai fungsi al-habs. Apa itu al-habsu? Al-habsu itu menahan juga. Ternyata kurang lebih bersinonim dengan kata al-imsak. Nah, ini yang mungkin juga kita perlu fahami, dan ini sesuatu yang menarik sekali dalam pembicaraan kita terkait dengan puasa sebagai bulan melatih kita bersabar menghadapi apapun, menghadapi sesuatu yang bahkan sesungguhnya dihalalkan untuk kita. Ini yang penting kita fahami. Dalam bulan selain Ramadan saja, makan dan minum, juga berhubungan suami istri, untuk suami istri tentu saja itu adalah sesuatu yang halal, dibolehkan. Tapi kemudian di dalam bulan Ramadan itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sebetulnya di bulan ini kita sedang dilatih untuk mengendalikan diri dari sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Supaya apa? Ketika kita bisa mengendalikan sesuatu yang mubah, itu maknanya kita sedang diajari untuk fokus dalam menjalankan tugas kita di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita makan sesungguhnya bukan untuk memenuhi hasrat nafsu kita, bukan, tetapi makan itu dipakai untuk menjadi bekal energi kita, kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minum
juga demikian, bukan untuk memenuhi hasrat dahaga kita, bukan, tetapi untuk sekedar menyegarkan pori-pori, ya, sendi-sendi kita agar kuat menopang dalam kita beribadah yang bentuknya bermacam-macam, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Lalu kemudian terkait dengan latihan kesabaran yang juga dituntut dari kita adalah kita mampu bersabar, menahan diri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan puasa, padahal itu kalau dalam situasi normal di lain bulan lain selain bulan Ramadan itu dibolehkan, itu mubah gitu. Maka di sini dalam terkait hubungan suami istri yang kemudian dilarang di siang hari pada bulan Ramadan itu, sesungguhnya kita sedang dilatih kesabaran kita untuk kita memahami bahwa hubungan suami istri itu ada tujuannya, bukan untuk memenuhi hasrat hawa nafsu kita. Kita lakukan untuk memenuhi kewajiban kita beribadah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kewajiban untuk melahirkan keturunan-keturunan yang salih dan salihah, yang memperkuat perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu faham, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih untuk mengendalikan bahkan pada hal-hal yang sebetulnya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di bulan-bulan yang lain. Maka ini yang perlu kita fahami, pelajaran berharga dalam bulan Ramadan terkait dengan kesabaran. Ini berhubungan dengan bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya muaranya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokus untuk beribadah, menyembah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirnya bulan Ramadan ini sesungguhnya ingin mengembalikan fitrah kita, bentuk bawaan kita baik secara fisik maupun spiritual maupun juga psikologi kita, kejiwaan kita dikembalikan semuanya oleh Ramadan. Tapi syaratnya kita memang harus bersabar dalam berbagai hal. Kita tidak hanya menghindari sesuatu yang kira-kira membatalkan berpuasa, tapi kita juga harus menghindari sesuatu yang kira-kira mengurangi keistimewaan, ya, nilai dari ibadah puasa kita. Maka dalam berpuasa lidah kita harus kita jaga. Jangan sampai lidah kita menyakiti orang lain, berdusta, ya, membuli orang lain dan seterusnya. Telinga kita tidak boleh mendengarkan sesuatu yang kira-kira menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan hal-hal yang kira-kira membuat hati kita sakit, mendengarkan sesuatu yang terkategori sebagai ghibah dan seterusnya. Mata kita lindungi dari melihat hal-hal yang diharamkan, bahkan yang dimakruhkan sekalipun. Maka di dalam berpuasa kita dilatih untuk bersabar dalam, ya, menjalani, ya, treatment, ya, training yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berhasil melewatinya dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang luar biasa dari puasa kita, sehingga puasa kita tidak terkategori sebagai puasa yang dalam tanda petik sia-sia, yang hanya lapar dan dahaga, tapi kita tidak mendapatkan unduhan manfaat dari Ramadan kita. Ramadan hanya kita lewati begitu saja, tapi kita tidak terampuni dosanya, tidak terasah pikirannya, tidak terasah hatinya menjadi pribadi yang istimewa, menjadi pribadi yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, menjadi pribadi muslim yang luar biasa yang diharapkan mengembangkan agama ini, menjawab tantangan zamannya
tidak hanya dari retorika tapi ada wujud karya nyatanya. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi pemenang dalam bulan Ramadan ini, sehingga latihan kesabaran yang dituntut dan ditekankan pada bulan Ramadan ini memang berhasil kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.